ini saya akan menjelaskan tentang teks hikayat. 1. Pengertian teks hikayat. Hikayat merupakan salah satu karya sastra lama yang berbentuk proposal yang di dalamnya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga, istana, kaum bangsawan atau orang-orang ternama, dan segala kehebatan sakti maupun kepahlawanan. Di dalam juga diceritakan tentang kekuatan mukjizat dan segala keanehan. 2. Ciri-ciri teks hikayat. 1. Kemustahilan. Salah satu ciri cerita rakyat atau hikayat adalah kemustahilan dalam cerita, baik dari segala bahasa maupun dari segi cerita. 2. Kesaktian. Kemustahilan seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh dalam cerita rakyat atau hikayat. 3. Anonim. Salah satu cerita rakyat termasuk hikayat adalah anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita dan pengarang. 4. Istanasentris. Cerita rakyat atau hikayat seringkali bertema dan berlatar kerajaan. 5. Penyebaran lisan. Alasan mengapa disebar secara lisan, penyebab utamanya adalah pergerakan zaman dahulu sangat lambat jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat di modern ini. 6. Tradisional. Mempertahankan kebiasaan masyarakat zaman dulu atau adat istiadat. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa cerita rakyat menggunakan bahasa Melayu klasik. Berikut ini bahasa yang dominan dalam sejarah atau hikayat. 1. Menggunakan majas. 2. Banyak menggunakan konjungsi pada setiap awal kalimat. 3. Menggunakan kata arkais. 3. Struktur hikayat. A. Abstrak, ringkas ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa digambarkan awal dalam cerita. B. Orientasi. Bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun teks 4 yang berkaitan dalam hikayat tersebut. C. Komplikasi. Berisi urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. F. Koda. Ini merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembaca. 4. Kaidah kebahasaan teks hikayat. A. Penggunaan konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung banyak dipakai dalam suatu teks hikayat, dan penggunaan konjungsi biasanya di awal kalimat. B. Kata arkais. Kata arkais adalah kata yang banyak dipakai zaman dulu, dan kata arkais sangat sulit dimengerti di zaman sekarang. C. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah salah satu teknik untuk memanfaatkan kekayaan bahasa untuk memperluas sebuah karya sastra, dan dalam teks penggunaan gaya bahasa sangat sering ditemukan. Berikut gaya bahasa yang biasa dipakai. 1. Personifikasi. Majas perumpamaan yang menganggap benda mati, hewan maupun tumbuhan memiliki sifat seperti manusia. 2. Metafora. Majas perumpamaan yang membandingkan satu hal dengan hal yang lain karena memiliki persamaan sifat. 3. Simili. Majas perumpamaan yang membandingkan satu hal dengan hal yang lain dengan ciri menggunakan konjungsi seperti ibarat, laksanakan, seumpama, dan lain-lain. 4. Antonomasia. Majas ini termasuk dalam majas perbandingan yang menyebut sesuatu bukan dengan nama asli dari benda tersebut, melainkan dari salah satu benda tersebut. 5. Hiperbola. Majas ini menyatu dengan hal secara berlebihan, menyehatkan. 6. Sering menggunakan partikel punlah. 7. Sering menggunakan kata inversi, yaitu kalimat susun balik atau predikat atau subjek. 5. Bentuk teks hikayat. A. Cerita rakyat, yakni
bentuk hikayat yang berisi asal muasal. B. Rohman adalah bentuk hikayat yang menceritakan tentang kehidupan asrama dan rumah tangga. C. Epos merupakan bentuk hikayat yang menceritakan kepahlawanan. D. Tambah adalah hikayat yang berisi tuntunan atau pedoman hidup. E. Syarlah adalah bentuk hikayat menitikberatkan pada tokoh yang berkarakter terpuji dan penuh tuntunan. F. Bentuk peralihan menceritakan kisah pada masa sekarang. 6. Nilai-nilai teks hikayat. A. Nilai budaya yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-menurun di masyarakat berhubungan atau budaya dengan Melayu. B. Nilai moral yang berhubungan dengan masalah moral. C. Nilai agama atau religi, nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan. D. Nilai pendidikan atau edukasi, nilai yang berhubungan dengan proses pertumbuhan, sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. E. Etikasi, nilai yang berhubungan dengan keindahan dan seni. E. Nilai sosial, nilai yang berhubungan dengan kehidupan di masyarakat. 7. Perbedaan hikayat dan cerita rakyat. Hikayat. A. Cerita tokoh di suatu kerajaan atau istana sentris. B. Menggunakan alur berbingkai atau cerita dalam cerita. C. Cerita berlatar agama Islam. D. Struktur kalimat infresis dan kadang sulit dipahami. Cerita rakyat. A. Tidak hanya istana sentris, juga menceritakan kejadian dalam kehidupan masyarakat biasa. B. Alur cerita tunggal. C. Menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami. D. Struktur kalimat turun-temurun mudah dipahami. 8. Belajar teks hikayat. A. Karya sastra hikayat menjadi salah satu. 8. Manfaat belajar teks hikayat. A. Karya sastra hikayat menjadi salah satu referensi hiburan. B. Hikayat dapat dijadikan secara acuan dalam kehidupan karena dalam cerita hikayat banyak nilai kehidupan yang serat akan makna. C. Melestarikan warisan sastra Indonesia klasik.